Mungkin ini sahabat ya yang disebutkan batu keraton. Allahu a'lam. Kita lihat-lihat dulu. Yang disebutkan batu pangsolatan mungkin ya. Batu sejadah. Nah, batu inilah menjadi saksi sejarah di mana waliullah yang bernama Mbah Dipta Cipta Rasa melakukan sholat di sini, Pak ya. Nah, di sini, masya Allah luar biasa ya. Saya jadi pengen menyentuhnya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, dulu mah karena tidak ada sejadah, susah sejadah dari para Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampurasun, salam rahayu, sagung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadir kembali IM Channel 23 di acara Nyuk Curug Galur Napak Tilas Leluhur. Nah, sahabat IM Channel 23, sekarang alhamdulillah wa syukurillah tasyukur bilikmat. Pada malam hari ini saya sudah disampaikan dan didatangkan ke Bogor Cisarua, yang dimana di sini saya akan Nyuk Curug Galur ke makom waliullah ya, yang bernama Eyang Pangeran Cipta Rasa. Beliau utusan Sunan Gunung Jati ya, dari Cirebon, diutus ke sini untuk menyebarkan agama Islam ya. Nah, tepatnya sekarang saya udah ada di depan makom keramat Pangeran Cipta Rasa. Ya sahabat, jadi buat siapa aja sahabat YM yang pengen ke sini, ke lokasinya di kampung daerah Ciburial, Cisarua, Puncak Bogor ya. Dan di sini pun akses jalannya sahabatnya tidak bisa masuk mobil ataupun motor karena perjal ya, tanjakan. Jadi motor dan mobil ditaruh di bawah ya. Sekarang saya akan langsung berjalan kaki menghampiri dan bersilaturahmi dulu ke Juru Kunci. Dan di situ pun saya akan mengadakan silaturahmi dan berbincang menanyakan perihal sejarah waliullah yang bernama Eyang Pangeran Cipta Rasa yang diutus waliullah yang bernama Sunan Gunung Jati. Saksikan perjalanan YM Channel 23 di Nyuk Curug Galur Napak Tilas Leluhur. Jangan kemana-mana, di sini aja nonton. Nah sahabat, jadi alhamdulillah ya, saya udah disampaikan tepat depan rumah Juru Kunci ya, yang dimana beliau mengemban tugas untuk menjaga, merawat dan melestarikan makom keramat waliullah yang bernama Eyang Pangeran Cipta Rasa. Oke, kita langsung aja. Assalamualaikum. Bapak, punten ngawakeun ya. Sahabat, ini rumah si Bapak. Dengan Bapak siapa Pak? Di Sofian. Bapak Sofian, di mana beliau ini ditugaskan untuk menjaga, merawat dan melestarikan makom waliullah yang bernama Eyang Pangeran Cipta Rasa. Oke, sahabatnya M Channel, mungkin di sini saya akan silaturahmi, berbincang-bincang dan menanyakan perihal sang leluhur tersebut. Jangan kemana-mana, saksikan terus ya. Di sini kita lanjut lagi ya. Saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Sofian, di mana beliau itu menjadi juru kunci, mengemban amanah dan mengemban tugas untuk menjaga dan merawat melestarikan makom waliullah yang bernama Eyang Pangeran Cipta Rasa. Nah, tidak lupa juga sahabat ya, siapa aja buat sahabat yang Channel 23 yang mau berziarah, baik itu ke makom waliullah yang gelarnya Raden, Prabu, Eyang, lain sebagainya, dibudidayakan ada petakamanya, silaturahmi dulu ke Juru Kunci dan silaturahmi, kita berbincang-bincang. Nah itulah, jangan pernah dilewatkan ya Juru Kuncinya, karena disebutkan Juru Kunci itu pembuka ya dan penyampai begitu. Bapak Sofian, maaf ya, waktunya udah saya ganggu, dimana waktu Bapak Sofian beristirahat malah saya ganggu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya pun di sini mau meminta keriduan serta keikhlasan Bapak Sofian, meminta waktunya untuk ngobrol dan berbincang-bincang dengan saya perihal waliullah yang bernama Eyang Pangeran Cipta Rasa. Nah Bapak, di sini saya mau menanyakan ke Bapak perihal Pangeran Cipta Rasa itu dari mana dan di sininya
beliau itu menyebarkan agama Islam sampai mana dan sampai tahun berapa? Mungkin kira-kira Bapak Sofyan tahu, bisa dijelaskan Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalau untuk cerita Mbah Dita Cipta Rasa, kita Nah. manggil di sini Mbah Dita. Gitu Oh, Mbah Dita ya? Ada yang Mbah Cipta Rasa sama aja. Oh iya. Sama saja, karena beliau itu kalau dari sejarah dulu kita dari sejarahnya terpercaya dulu awal gitu ya. Iya. Masuk ke kisah Prabu Siliwangi. Iya. Prabu Siliwangi itu kan ada beberapa gelar Prabu Siliwangi. Betul, ya, betul. turunannya. Betul. Misalkan yang meneruskannya pun Prabu Siliwangi lagi bergelarnya. Oh iya. Ya, seperti itu. Kalau yang saya tahu, kalau salah tolong dikoreksi juga Iya, ya. iya. Jadi beliau itu dulunya ada yang bilang Pati. Kalau dari sumber Mama Tanah Baru itu beliau itu ajudannya juga Prabu Siliwangi. Kalau dari sejarah puncak itu beliau adalah Patih Prabu Siliwangi yang terakhir. Yang terakhir berarti Prabu Siliwangi yang terakhir itu apakah yang namanya Sri Baduga Maharaja atau yang Surya Kencana, Pak? Di antara itu kalau bergelarnya dari yang saya baca ya, kan banyak versi juga. Yang bergelar Prabu Jayadewata. Oh, Jayadewata. Itu pegang Wastu Kencana atau siapa yang itu? Iya. Asal Prabu Jayadewata itu. Oh iya. Cuman yang saya tahunya bahwa beliau Mbah Dita itu Patih terakhir. Cuman itu ada kisah waktu itu Prabu Siliwangi yang terakhir itu ketika akan menghilang, beliau itu mandi dulu di Telaga Warna. Itu ada kisahnya gitu. Oh. Ya. Tapi untuk masalah wallahu alam itu Iya, betul sekali Pak. Nah, cuman beliau itu langsung setelah berpisah, beliau itu pergilah ke Cirebon. Di Cirebon, dan di situ mendapat tugas. Mungkin beliau udah Islam dari awal gitu ya, udah Islam. Beliau itu diutus oleh Syekh Syarif Hidayatullah siarnya di sini. Jadi wilayah Cisarua, Puncak, Megamendung beliaulah wilayahnya. Untuk kurunnya ya kurun tahunnya mungkin di abad 15 sekitar 16 abad di Syekh Syarif Hidayatullah berkuasa di Cirebon. Jadi kita mungkin itu kalau misalkan buka sejarah pasti akan tahu tahun-tahun berapa gitu, abad-abad 15-16 gitu. Jadi sebelum Belanda ke sini. Jadi beliau syiar dan menetapkan di sini. Di sini disebut disebut Batu Karaton. Nah, dan dijadikan nama kampung di sini adalah Ciburial Batu Karaton. Jadi Batu Karaton. Beliau di sini kan ada batu besar. Ada patilasannya pun ada. Tempat sholat beliau ini masih ada. Masih ada sampai sekarang. Iya, dan makomnya pun ada. Makomnya ada. Tempat kayak seperti tempat sholat batu. Segitiga itu menghadap kiblat. Karena cuman ada udah berubah beberapa sektor ke arah kiblatnya kurang tepat karena kan faktor alam juga. Betul sekali. Masih ada sampai sekarang, masih lestari. Jadi ada yang bilang konon ini adalah sebuah kerajaan kecil. Kalau itu kan cuma lebih ke dongeng ya. Kerajaannya itu dulu ketika beliau pergi kemudian dirubahlah jadi batu. Ada di sini keraton kecil, kerajaan itu keraton kan ya. Dirubah maka disebutlah Batu Keraton. Kalau itu istilah dongengnya. Tapi kalau menurut kita logisnya secara arkeolog batu itu mungkin berasal dari letusan Gunung Purba. Dari letusan Gunung Purba, arah Caryo atau mana gitu menurut ahlinya waktu itu kemungkinan. Karena di situ dibuktikan ada sayatan-sayatan di batu itu kayak garis-garis retak-retak. Itu berasal dari lava gunung. Dari kawah lava gunung, sama ada cekungan-cekungan di batunya itu ada kayak kalau orang Sunda darkok lah gitu batunya gitu ya, ada semacam agak berlubang gitu. Mungkin itu berasal dari itu. Mungkin sebelum beliau di sini itu batu sudah ada. Batu itu sudah ada. Ada beberapa menhir juga yang berdiri. Itu ada bukan makam sebenarnya, itu menhir ada beberapa. Jadi sebelum Mbah Dita, kalau disimpulkan batu itu ada, cuman Mbah Dita Cipta Rasa mukim di sini. Tempat ini dibenahi oleh beliau dan disiapkan tempat sholat yang saya ceritakan tadi masih ada. Gitu. Jadi beliau itu syiarnya intinya syiar Islamnya itu di daerah Megamendung Puncak. Sampai sini. Ya menurut Bapak Haji Abu Bakar, orang tua saya pribadi bermisahkan seperti itu. Berarti wilayahnya lumayan luas juga Pak ya, sampai sana Megamendung di bawah ya? Yang mau ke sebelah sini sebenarnya masih Megamendung sebelah sini.
Oh. Di Mega sebelah sana pun Mega Mendung. Oh. Jadi kita kan kita Cisarua, Cisarua ada batas berbatasan dengan desa Batu Layang. Iya, Itu betul. masuk Mega Mendung. Oh, itu teh. Iya, gunungannya yang daerah ke mau Curug Kembar ke sana. Itu masuk sebenarnya sebagian wilayah Mega Mendung. Oh, iya. Karena cuman terhalang oleh hutan-hutan Iya. gitu. Nah, begitu sahabat YM Channel 23 kata si Bapak Supian yang dimana beliau itu menjadi juru kunci di sini, bahwa Mbah Dita Cipta Rasa itu sang patih Eyang Prabu Siliwangi atau yang dinamai Sri Baduga Maharaja Eyang Jaya Dewata Pangeran Pamanarasa. Nah, beliau ini adalah seorang patihnya di masa dulu. Nah, terus beliau itu berpisah, Eyang Prabu Siliwangi sebelum berpisah mandi di Talaga Warna, Pak ya? Talaga Warna. Di Talaga Warna. Kalau menurut kisah di sejarah Puncak tuh. Iya, ini menurut kisah sejarah Puncak. Nah, kalau Mbah Dita Cipta Rasa pergi ke Cirebon mungkin, Pak ya? Iya, di Cirebon. Di Cirebon. Sesari Pidetullah. Jadi dulu itu ada kan kalau Pajajaran itu jago tempurnya di hutan. Iya, betul. Cirebon di laut. Iya. Bisa itu, cuma itu ada pisahnya di situ. Iya. Nah, di situ kan dulu itu disiapkanlah yang dari Cirebon itu pasukan Basura, pasukan pemanah di situ. Iya. Daerah sini Puncak itu di situ pasukannya ada. Jadi menjaga perbatasan atau gimana di situ ada. Disebutnya pasukan Basura, pasukan pemanah. Udah terkenal. Iya. Cuman kan karena kesini pergeseran waktu itu penyebaran agama Islam juga. Ya itu walau alam untuk masalah Prabu Siliwangi masuk Islam belum atau tidak, ya kurang paham lah di situ ya. Cuman ini kisahnya seperti itu. Jadi setelah berpisah di situ beliau bergabung ke Cirebon. Bergabung ke Cirebon ke Sunan Gunung Jati. Iya, jadi kalau dulu itu bergelang menjadi patihnya Patih Pradita. Patih Pradita. Setelah dengan mungkin masih ada keturunan juga dari sana. Iya. Makanya jadinya Pangeran Dita Cipta Rasa. Karena disebut Cipta Rasanya kan ada dongengnya juga dari kisahnya. Allahu alam itu sumbernya dulu Mama Ki Haji Pudoli merekam waktu kita sering, kalau beliau kan kalau tawasul apa dulu ya sering mengadakan tahlil pasti diundanglah beliau. Nah, beliau menceritakan di sebelah Cipta Rasa itu ketika perjalanan Mbah Dita itu di tempat itu susah air, makanya beliau itu mandi ke dalam kendi. Kalau sejarahnya kendi. Beliau bicara di sini susah air nih, beliau berdoa, si kendinya itulah jadi situ. Yang dinamakan situ Lido sekarang. Iya, kalau zaman Belanda dulu kan mungkin dibesarkan sumbernya itu di situ dulunya. Di sini nggak terlalu besar. Dulu alam itunya kisahnya juga. Kan disebutlah Cipta Rasa karena bisa mencipta. Bisa menciptakan rasa. Gitu. Nah, begitu sahabat ya. Jadi singkat padatnya yang Dita Cipta Rasa ini dahulunya patih dari Eyang Prabu Siliwangi, wallahu alam. Nah, terus Eyang Prabu Siliwangi sama Eyang Cipta Rasa itu berpisah. Eyang Prabu Siliwangi sebelum menghilang, beliau itu mandi di Talaga Warna. Terus kalau Eyang Dita Cipta Rasa pergi ke Cirebon, yaitu ke Sunan Gunung Jati ya. Nah, di situ beliau mungkin bersilaturahmi dan mendapatkan tugas, Pak ya. Iya, mendapatkan tugas diutus untuk menyebarkan agama Islam di daerah Mega Mendung, Puncak Bogor, Pak ya. Iya, di situ. Di sini ya. Nah, begitu sahabat ya. Nah, setelah ini insya Allah kita akan melakukan explore dan menelusuri ke area pemakaman dan sekitarnya. Bapak, sebelumnya saya mau bertanya, di atas itu pemakamannya satu atau berapa? Kalau makomnya yang betulnya itu satu, cuman di situ ada dua itu orang tua saya. Orang tua Bapak Bakar almarhum, beliau juru kunci yang paling lama. Iya. Kalau saya dari generasi yang saya tahu itu mungkin saya yang keempat atau kelima. Begitu ya. Dari awal-awalnya. Jadi dulu itu kan kalau sejarahnya di sini itu kampungnya kecil, bukan kecil, nggak ada kampung gitu ya. Jadi kalau tadi di jalan bawah itu ke sini itu di pugarnya dulu konon itu tidak beres 2 minggu. Untuk membuat jalan? Iya, karena hutan belantara juga di sini. Banyaknya pohon aren. Dulu itu kakeknya bapaknya Parasta. Parasta itu dulu juru kunci di sini. Kalau bapak saya itu mertua kepada beliau. Iya. Nah, beliaulah yang lulus ini menganjurkan kepada orang tua saya. Gitu. Dari Parasta. Adalah itu lakon-lakonnya gitu. Jadi udah tahu. Cuman ada batunya itu
Kalau itu ada semak belukarnya udah tertutup sampai mulutnya juga mungkin segini tingginya. Kamu udah tahu alam untuk dapat ilham atau gimana alam itu beliau membereskan di sini ditemukanlah ya tandanya makamnya itu dulu pohon hanjuang. Di sini semak belukar tapi ininya bersih. Yang cuma tanda aja batu pohon hanjuang. Luar biasa Pak ya. Itu aja. Nah Bapak, kalau Bapak sanggup ataupun ridho dengan ikhlas, saya mau minta diantar untuk mimpin tawasul. Insya Allah. Karena kita mau tawasul bersolawat juga mungkin ya. Iya, karena itu udah kewajiban untuk berziarah Pak ya. Iya, betul. Jadi sahabat YM Channel mungkin cukup sampai di sini perbincangan kali ini bahwa masalah Pangeran Dita Citarasa ya sudah dikatakan sama Bapak Sofian yang dimana beliau ini menjadi juru kunci. Nah mungkin untuk kelanjutannya insya Allah kita akan menelusuri ya ke makom keramat tersebut dan kita melihat bagaimana kondisi dan situasi di makom keramat tersebut. Jadi buat sahabat YM Channel 23 jangan kemana-mana, saksikan terus YM Channel 23 di YouTube Galuh Napak Tilas Leluhur. Di sini aja. Kita lanjut lagi menelusuri ke makom waliullah sekalian, kita insya Allah akan bertawasul dan bersolat bersama si Bapak Sofian ya. Jangan kemana-mana, saksikan terus. Nah sahabatnya tuh bisa dilihat ini jalannya alhamdulillah ya, alhamdulillah udah bagus nih, udah ditembok ya, jalannya pun tuh sudah terawat ya, jadi tidak dikhawatirkan lagi mau pakai sendal, pakai sepatu ataupun sekaligus tidak pakai sendal, tidak pakai sepatu pun enak ya sahabat. Luar biasa, ini daerah Cisarua Puncak itu dinginnya minta ampun ya, Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah kita udah di depan gerbang pintu masuk ya. Nah, sahabat beginilah udah ada pagarnya juga ya, walaupun sederhana pagarnya tapi alhamdulillah. Dan di sini pun perawatannya luar biasa, bersih ya. Si Bapak ngejaga dan ngerawatnya luar biasa. Nah untuk pemakaman beliau itu ada di dalam sini sahabat ya. Assalamualaikum. Nah sahabat beginilah bangunan makom waliullah yang bernama Mbah Dita Citarasa atau Pangeran Dita Citarasa. Nah untuk pemakamannya yang ini Pak ya? Yang ini. Mohon maaf karena hujan terus sudah pada bocor. Iya. Minta doanya juga buat pemirsa channel. Iya. Channel ini gitu ya. Iya. Mudah-mudahan minta doanya kita bisa secepatnya Amin. bisa renovasi gitu. Amin. Nah sahabat bisa dilihat ya, ini bangunannya udah tua, tuh udah keropos dan banyak yang bocor. Mungkin belum ada donatur ya. Mudah-mudahan dengan waktu yang cepat atas kuasa Allah disegerakan ada donatur ya, agar bangunan ini megah ya dan kokoh. Itu bisa dilihat kan ini bangunannya udah seperti ini ya. Nah Bapak, kalau ini pemakaman siapa Pak? Ini orang tua saya Bapak. Oh, yang jadi juru kunci dahulu. Iya. Nah sahabat, inilah makam Abah juru kunci pertama mungkin ya, Abah Haji Asmunah ya Pak. Haji Abu Bakar. Oh Haji Abu Bakar. Haji Abu Bakar. Ini sebelum ini orang tua saya pribadi juga. Ini dulu yang duduk kunci di sini kakak saya. Tapi beliau almarhum. Oh. Baru saya melanjutkan dari 2007. Oh, jadi dari si Abah Haji ke kakak Bapak. Iya. Terus udah dari kakak Bapak langsung ke Bapak. Iya. Oh begitu. Di 2003 beliau meninggal, untuk dilanjut oleh Kang Nunu. Iya. Kang Nunu meninggal 2007. Iya. Baru saya gitu menjalankan di sini. Iya. Ya mudah-mudahan kita doanya aja sekali lagi. Amin. Amin. Kalau seperti barang-barang yang lainnya udah persiapan ada sih. Oh. Nah sahabat, Buat bangunan apa? bisa dilihat ya sebelah sini, ini udah jadi seperti ceker ayam Pak ya? Iya, kita Buat ceker ayam mungkin ini buat tiang-tiang di sini udah mau direnov ya bangunan ini, akan tetapi belum terkumpul dengan full ya dananya ataupun keuangannya, maka dari itu barang-barangnya disimpan dulu di sini. Ada kayu juga
Dan di sini ceker ayam untuk tiang. Masya Allah. Ya, ada sumbangan dari beberapa peziarah juga. Oh, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan siapa tahu gitu ya. Iya. Ada yang mau rezeki melestarikan. Betul. Silakan aja yang mau barangnya silakan itu mah. Ya. Kita lebih menerima barang sih sebenarnya. Iya, betul Pak ya. Kalau dari uang kita riskan. Iya. Sebab takut lagi. Nah, sahabat TM, mungkin di sini saya bersama si Bapak Biru Puji akan melakukan tawasul dan sholawat ya. Jadi untuk sahabat TM channel 23 jangan kemana-mana, saksikan terus ya channel 23 Nyucuk Galur Napak Pilas Leluhur. Di sini aja nonton. Jadi kalau misalnya ini untuk kalau ziarah kita misalkan nggak izin saya Ya. misalkan mau sendiri-sendiri itu silakan kita Oh. nggak harus dengan saya. Oke. Kita kan juga kalau Ya. saya nggak bisa apa-apa gitu Ya. ya. Kalau diminta diantar ya insya Allah. Tapi misalkan setelah izin itu ini ziarah sendiri itu Ya. silakan. Oh. Itu silakan. Kenapa kita perlu izin? Bukan saya selaku itu misalkan harus begini, bukan. Kita biar mengenal juga Ya. nama silaturahmi juga. Intinya seperti itu. Jadi kita Memang- tahu siapa-siapa yang datangnya juga gitu. Memang udah kewajiban Pak meminta izin karena kan kita juga harus belajar melakukan tata krama ya, sopan santun, adab-adaban seperti itu Pak ya. Memang sudah kewajiban meminta izin. Oh, mungkin bisa dimulai Pak. Insya Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب أستغفر الله العظيم أستغفر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد واغفر لنا ذنوبنا وتوفنا. Oke, sahabat yang channel 23, alhamdulillah wa syukurillah, tasyukur binikmat, puji syukur saya panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya bersama Bapak Sofyan udah melakukan tawasul dan sholawat. Mudah-mudahan tawasul dan sholawat yang kita baca diterima oleh beliau ya, kesepuhan yang bernama Waliullah Mbah Dita Cipta Rasa atau Pangeran Dita Cipta Rasa ya. Sekarang di sini saya akan menelusuri yang disebutkan Batu Karaton ya. Batu Karaton bersama Bapak Sofyan. Ayo ikuti terus perjalanan yang channel 23 di Nyucuk Galur Napak Pilas bersama saya Garda Winata. Nah sahabat, ini mungkin area belakang ya sahabat ya. Tuh. Ini karena sekarang musim angin ya, banyak ranting-ranting yang berjatuhan tuh ya. Wow, assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum sahabat. Ini batu masya Allah luar biasa ya. Batunya gede besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini sahabat ya yang disebutkan Batu Keraton. Wallahu a'lam, kita lihat dulu. Dan di sini pun sahabat nih ada seperti apa kampungan air ya, mungkin untuk masyarakat. Kita lanjut lagi. Bapak harus membudidayakan kalau kenal ya. Nah sahabat yang channel, jadi ketika siapa aja yang mau silaturahim ataupun melihat ke Batu Keraton harus dibudidayakan, membuka senal ya. Kan kalau orang tua dulu kita juga belum paham Ya. Oh iya ya. bukan memutuskan atau gimana. Iya betul. Intinya ternyata keluarga itu cagar budaya pun harus tertutup. Oh iya. Karena supaya tidak terjadi kerusakan. Betul betul Pak. Ya kalau pakai kan akan terjadi goresan, itu gimana? Betul. Jadi kelestariannya. Iya. Oh Oh ini ya. iya. Oh sahabatnya Em. Ini
batu yang disebutkan batu pangsolatan mungkin ya, Iya. batu sejadah. Nah, batu inilah menjadi saksi sejarah di mana waliullah yang bernama Mbah Dita Cipta Rasa melakukan sholat di sini, Pak ya. Nah, di sini, masya Allah luar biasa ya. Saya jadi pengen menyentuhnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, dulu mah karena tidak ada sejadah, susah sejadah, dari para leluhur kita melakukan sholat sejadahnya itu pakai batu, luar biasa ya. Nah, ini batu saksi berjayanya yang waliullah yang bernama Mbah Dalem Dita Cipta Rasa ya. Ini suka dipakai sholat dahulu sama beliau. Oke, kita lanjut ke arah sini nih. Ini lewat sini ya. Ini sahabat, batu keraton ini besar luar biasa ya. Masya Allah. Yang saya rasakan sahabat di sini damai, adem, hati sejuk ya. Nggak tahu kenapa nih, saya merasakan seperti itu. Ini ujungnya. Nah, sahabat, ini ujungnya ya. Ini ujungnya. Dan di sini pun tuh bisa dilihat kalau kamera melihat ya. Ini ada pemakaman warga sini mungkin Pak ya. Iya. Warga sini ataupun keluarga dimakamkan di sini ya, sahabat. Nah, Bapak, kalau bangunan ini bangunan apa Pak? Itu kalau dulu tempat ziarah, dulu kan peziarah banyak. Oh, Dari adanya di situ di tempatnya. Kalau dulu gitu, sekarang ganti. nah sahabatnya ini ada satu bangunan di mana bangunan ini suka dipakai zikir ataupun bersolawat riadoh para peziarah di bangunan ini ya, luar biasa. Ini Pak, kira-kira batu ini ada berapa meter ya? Bisa ditebak? Yang 50 meteran. 50 meteran. Masya Allah. Sahabat YM, batu ini yang disebutkan batu keraton ada 50 meteran. Atas Bapak ya. Kurang lebihnya. Iya. Luar biasa. Nah, ini hutan ya, hutan. Dan parah. Kalau siang enggak kebun, sebenarnya itu lebih ke kebun kalau siang. Oh, ini teh kebun Pak. Iya, kebun. Oh, kebun nih. Iya, iya. Nah, sahabat YM channel 23, beginilah lokasi dan situasi yang disebut batu keraton, di mana batu keraton ini juga menjadi saksi sejarah berjayanya waliullah yang bernama Mbah Dalem Dita Cipta Rasa. Beliau seorang patih dari Sri Baduga Maharaja di zaman dahulu. Namun beliau itu berpisah sama Yang Prabu. Beliau itu ke Cirebon, ke Sunan Gunung Jati, dan di Sunan Gunung Jati beliau diutus untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Megamendung, Cisarua, Puncak, Bogor. Nah, inilah batu ini yang menjadi saksinya, dan batu pangsolatan tersebut tadi ya yang dibawa menjadi saksi sejarah ya beliau. Buat sahabat YM channel 23, jangan pernah lupakan sejarah, apalagi melupakan perjuangan leluhur kita. Kita tidak akan tahu syahadat, kita tidak akan tahu tata cara bagaimana sholat, kita tidak akan tahu tata cara bagaimana menjalankan syariat Islam kalau bukan wasilahnya perjuangan leluhur-leluhur kita ya. Maka dari itu saya bersama tim YM Channel selalu nyucuruk galur hanya untuk mendoakan beliau, karena beliau dahulu sudah berjuang susah payah ya. Untuk siapa? Untuk kita ya, untuk kita. Saya pun tidak meminta apapun ya, hanya sekedar mendoakan, bersilaturahmi. Mudah-mudahan walaupun saya banyak dosa dan tidak bisa bertawasul ataupun sholawat, mudah-mudahan diterima ya dengan baik. Nah, mungkin perjalanan kali ini YM Channel 23 Nyuk Curug Galur Napak Tilas Leluhur cukup sampai di sini.
Mudah-mudahan perjalanan kali ini membawa manfaat ataupun hikmah ya yang bagus untuk kita semua, khususnya untuk saya pribadi. Sebelum saya tutup seperti biasa sahabat YM Channel, saya dengan ketulusan dan dengan keriduan kalian mau meminta bantuannya, tolong dibantu like, comment, subscribe ya, dan share yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan dengan wasilah bantuan kalian, YM Channel bisa berkembang dengan pesat dan membawa hikmah ataupun kemanfaatan untuk umat. Saya Garda Winata selaku manusia biasa yang banyak sekali kesalahan dan kehilapan baik dari tutur kata saya ataupun dari perilaku saya, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya lahir dan batinnya, dunia dan akhiratnya. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Sofian. Bapak, terima kasih banyak sudah membantu dan sudah diganggu waktunya sama saya. Semoga Bapak Sofian sehat selalu, panjang umurnya, banyak rezekinya yang berkah dan barokah. Dan semoga Bapak Sofian beserta keluarga selalu ada dalam lindungan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia dan akhiratnya. Sahabat YM Channel 23, saya akan selalu berpesan kepada kalian, jangan pernah tinggalkan sholat dan sholawat. Jangan lupa untuk bersyukur kepada Sang Maha Rob atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Jangan lupa berbagi rezeki baik ke anak yatim, ke fakir miskin ataupun ke kaum duafa. Masalah nominal bukan menjadi jaminan dalam memberi. Yang menjadi jaminan dalam memberi adalah ketulusan hati kita. Saya pamit undur diri, akhirul kalam. Sampurasun, salam rahayu, sagung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.